tahu nggak, perkembangan terbaru dari kasus kecelakaan kereta di Bekasi ini makin serius. Polisi kini resmi menaikkan status kasus tabrakan antara KAT Argo Bromo, Anggrek, dan KRL di wilayah Bekasi Timur ke tahap penyidikan. Artinya, kasus ini sudah masuk ke proses hukum yang lebih dalam. Bukan sekadar pengumpulan informasi awal lagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti awal. Tidak hanya itu, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Bahkan, penyidik juga mengumpulkan ribuan rekaman CCTV sebagai bagian dari proses investigasi untuk mengungkap kronologi secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di balik insiden tragis tersebut. Sementara itu, sopir taksi online yang diduga terlibat dalam kejadian ini masih berstatus sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, sopir berinisial RRP diketahui baru mulai bekerja sebagai driver sejak tanggal 25th of April 2026. Artinya, ia baru menjalani pekerjaan tersebut hanya beberapa hari sebelum kejadian terjadi. Bahkan disebutkan juga bahwa yang bersangkutan hanya menjalani pelatihan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 1 hari saja. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dalam proses penyelidikan. Karena itu, polisi juga akan mendalami lebih jauh terkait sistem operasional serta standar perekrutan dari perusahaan taksi online tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada faktor kelalaian dalam proses rekrutmen maupun pelatihan yang bisa berkontribusi terhadap kejadian ini. Kasus ini pun membuka banyak pertanyaan besar. Apakah ini murni kesalahan individu atau ada sistem yang perlu diperbaiki? Yang jelas, penyelidikan masih terus berjalan dan masyarakat diminta untuk menunggu hasil resmi dari pihak berwenang. Menurut kamu, apakah pelatihan singkat seperti ini sudah cukup untuk mengemudi di situasi yang berisiko tinggi? Tunggu dulu. Ternyata bikin animasi seperti ini nggak sesulit itu. Ini cara buatnya. Buka aplikasi CapCut, lalu tekan proyek baru. Masuk ke menu media AI, kemudian pilih gambar AI, masukkan prompt yang sudah kamu siapkan. Lalu klik hasilkan dan tunggu sampai proses selesai. Setelah itu, pilih gambar AI yang kamu inginkan dan masukkan ke timeline. Selanjutnya, untuk membuat animasi, masuk ke video A. Masukkan prompt animasi, lalu atur model sesuai kebutuhan. Sesuaikan juga durasi dan aspek rasio 9:16. Terakhir, klik hasilkan dan tunggu sampai selesai. Selesai! Animasi kamu sudah jadi. Lu tahu nggak, perkembangan terbaru dari kasus kecelakaan kereta di Bekasi ini makin serius. Polisi kini resmi menaikkan status kasus tabrakan antara KAT Argo Bromo, Anggrek, dan KRL di wilayah Bekasi Timur ke tahap penyidikan. Artinya, kasus ini sudah masuk ke proses hukum yang lebih dalam. Bukan sekadar pengumpulan informasi awal lagi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti awal. Tidak hanya itu, polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara atau tempat kejadian perkara, serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Bahkan, penyidik juga mengumpulkan ribuan rekaman CCTV sebagai bagian dari proses investigasi untuk mengungkap kronologi secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi di balik insiden tragis tersebut. Sementara itu, sopir taksi online yang diduga terlibat dalam kejadian ini masih berstatus sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan, sopir berinisial RRP diketahui baru mulai bekerja sebagai driver sejak tanggal 25th of April 2026. Artinya, ia baru menjalani pekerjaan tersebut hanya beberapa hari sebelum kejadian terjadi. Bahkan disebutkan juga bahwa yang bersangkutan hanya menjalani pelatihan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 1 hari saja. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dalam proses penyelidikan. Karena itu, polisi juga akan mendalami lebih jauh terkait sistem operasional serta standar perekrutan dari perusahaan taksi online tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada faktor kelalaian dalam proses rekrutmen maupun pelatihan yang bisa berkontribusi terhadap kejadian ini. Kasus ini pun membuka banyak pertanyaan besar. Apakah ini murni kesalahan individu atau ada sistem yang perlu diperbaiki? Yang jelas,
Penyelidikan masih terus berjalan dan masyarakat diminta untuk menunggu hasil resmi dari pihak berwenang. Menurut kamu, apakah pelatihan singkat seperti ini sudah cukup untuk mengemudi di situasi yang berisiko tinggi? Tunggu dulu. Ternyata bikin animasi seperti ini nggak sesulit itu. Ini cara buatnya. Buka aplikasi CapCut, lalu tekan proyek baru. Masuk ke menu media AI, kemudian pilih gambar AI, masukkan prompt yang sudah kamu siapkan. Lalu klik hasilkan dan tunggu sampai proses selesai. Setelah itu, pilih gambar AI yang kamu inginkan dan masukkan ke timeline. Selanjutnya, untuk membuat animasi, masuk ke video A. Masukkan prompt animasi, lalu atur model sesuai kebutuhan. Sesuaikan juga durasi dan aspek rasio 9:16. Terakhir, klik hasilkan dan tunggu sampai selesai. Selesai! Animasi kamu sudah jadi.